Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati dengan NIM 23030020062 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas HTN 4C. Eh, di sini saya ingin menjelaskan materi saya yang berjudul penyelenggara pemerintahan daerah dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Yang pertama, penyelenggara pemerintah daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta perangkat daerah yang membantu mereka. Mereka menjalankan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada DPR. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak: 1. Interpelasi, 2. Angket, 3. Menyatakan pendapat. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas 1. Pimpinan, 2. Komisi, 3. Panitia musyawarah, 4. Panitia anggaran, 5. Badan kehormatan, dan 6 itu alat kelengkapan lain yang diperlukan. Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban. Anggota DPRD mempunyai larangan dan dapat diganti antar waktu. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, perangkat daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, kecakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa atau seragam. Ketiga itu pemilihan kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50%, jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon yang terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Kelima, kepegawaian daerah. Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam suatu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan informasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan, pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan potensi, dan pengendalian jumlah. Pembinaan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh gubernur. Yang keenam itu ada keuangan daerah. Dalam undang-undang yang mengatur bahwa keuangan negara terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelola dan pengelola keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagai diserahkan kepada gubernur, bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan. Demikian hasil pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.